Halo semua, kembali lagi bersama saya Arbai di channel Arbai. Terima kasih kepada kalian semua. Semoga hari-hari kalian itu selalu cerah, sehat selalu, dan dilimpahkan segala rezekinya. Pada tanggal 30 kemarin kan film Morbius tayang perdana di bioskop. Nah, pada kesempatan kali ini tuh saya mau mereview mengenai film Morbius ini. Ya, saya cukup antusias sih menunggu film ini tayang pada waktu itu. Tapi begitu nonton hasilnya itu gimana ya guys ya? Kalau menurut saya itu agak kurang sih film kali ini. Nah, saya mau membahas beberapa hal yang menurut saya itu kurang pada film Morbius ini. Sebenarnya film ini itu tayang pada tahun 2020, cuman karena pandemi akhirnya diundur. Nah, film ini itu juga merupakan garapan dari Daniel Epinosa yang pernah menyutradarai film horor yaitu berjudul Life. Film Morbius ini sendiri adalah mengisahkan seorang Michael Morbius yang diperankan oleh Jared Leto, yaitu seorang dokter yang mencari cara untuk bisa menyembuhkan penyakit darah langka miliknya. Nah, lewat eksperimen itu penyakit darah ini itu akhirnya bisa sembuh melalui campuran darah dari kelelawar. Nah, sayangnya eksperimen ini ternyata memiliki efek samping yang sangat berbahaya, yaitu merubah dia menjadi vampire kayak gitu. Jadi apa aja kekurangannya, simak terus video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya dan intronya. Oke, yang menurut saya awalan lah, yang menurut saya agak kurang spesial itu mengenai cerita dari film ini, yaitu bagian menarik dari film ini itu benar-benar cuman proses perubahan dari si Michael ini menjadi vampir saja. Selebihnya itu gimana ya, efek pertarungan atau action yang ditampilkan itu kurang sih kalau menurut saya, karena sedikit membingungkan. Sebab lain itu ada, setelah perubahan menjadi vampir dan telah berhasil menyembuhkan penyakitnya itu, Michael seolah tak punya fokus tujuan lagi sebagai karakter utama. Hal ini membuat keseluruhan film dalam ini terasa sangat datar dari awal itu hingga akhir lah, menurut saya kayak itu. Nah, soalnya itu nggak ada adegan yang membuat saya itu merasakan sesuatu yang spesial saat menontonnya, kayak seperti momen plot twist kayak gitulah. Jadi momen plot twist pada film ini itu kurang ditonjolkan, atau kemudian hal yang sedikit mengecewakan saya itu dia ini merupakan sosok yang ngeri, menakutkan gitu, layaknya Venom. Cuman kalau Venom memang benar-benar menakutkan sih dari perwujudan dan karakter dia, tapi kalau Morbius ini emang ngeri sih, tapi kurang kalau menurut saya. Nah, keberadaannya itu karena kalian ingat Deadpool nggak? Film Deadpool itu kan mendapatkan rating dewasa di bioskop dan sukses sih. Di film ke satu dan keduanya kan sukses. Cuman Morbius ini mungkin sedikit dipaksakan untuk menggait banyak penonton, yaitu dengan rating 13 tahun ke atas. Nah, ini itu kengeriannya itu menjadi agak kurang karena ada keterbatasan dalam pertunjukan film yang ditampilkan, itu agak terasa tanggung lah. Nah, soalnya kedua dari vampire yaitu bernama Lucien atau Milo lah, dan si Michael ini
memang sempat terlihat itu menyerang sejumlah manusia dan menghisap darah mereka. Namun momen itu tak diperlihatkan dengan jelas dan tak ada adegan darah berdarah secara berlebihan. Jadi agak kurang, harusnya kan lebih brutal gitu. Kalau di komik itu saya lihat itu emang organ tubuh, kemudian ya mungkin leher itu tersayat gitu memang ditampilkan kalau di komik, karena kan ya kartun kan. Tapi ya saya berharapnya di Morbius ini ya seperti itu sebenarnya, cuman di film kemarin itu nggak ditampilkan secara jelas gitu. Ada juga nih yang menurut saya itu cukup menarik dalam film ini, bukan dari karakter utama, justru dari si villain utama, yaitu teman dekat si Michael, yaitu si Lucien atau si Milo. Nah, satu-satunya acting yang berhasil menarik perhatian dalam film ini itu yang diperankan oleh Matt Smith, memerankan sebagai Milo, sahabat si Michael tadi. Nah, Smith ini terlihat sangat enjoy dalam membawakan perannya sebagai Milo yang energik usai sembuh dari penyakitnya kayak gitu. Jadi dia itu justru antusias akan power yang diberikan dari suntikan serum yang ditemukan oleh si Michael ini. Dia itu lebih antusias. Kalau si Michael kan sedikit kecewa karena efek sampingnya itu tidak bisa ia kendalikan. Hal ini membuat penampilan si Smith ini berhasil meninggalkan kesan karena ikut bikin penonton itu nyaman meski karakternya adalah sebagai villain. Cuman dari karakter villain ini agak kecewa di bagian waktu serum itulah. Jadi ada 3 serum yang belum dipakai, dan ada scene itu tidak menampilkan bagaimana Lucien atau si Milo ini dapat serum ini. Jadi scene-nya itu tiba-tiba itu dia punya sembuh dari penyakitnya dan punya kekuatan vampire ini. Jadi nggak ada scene bagaimana dia mendapatkan si serum ini, mencurinya itu bagaimana itu nggak ditampilkan. Itu yang agak kurang sih. Nah, ini yang agak bikin saya pusing kayak gitu. Pusing begitu nonton filmnya itu, bukannya fokus gitu, malah bikin pusing, yaitu efek visualnya. Hal ini itu terjadi pada adegan sang vampire, yaitu si Michael itu saat bergerak cepat dan saat menyerang musuh sekedar untuk berpindah tempat. Nah, pada setiap pergerakan tersebut kamu itu bisa melihat efek dari warna gerak yang mengelilingi tubuh sang antihero ini mendadak sedang bergerak dengan cepat kayak gitu. Jadi meski kehadiran efek visual ini tuh justru sangat mengganggu dan membuat jalan adegan itu terlihat tidak jelas itu, apalagi waktu momen pertarungan Michael dan Milo yang jadi cuma terlihat garis-garis cahaya lah, layaknya waktu kalian harusnya kalau pecinta Dragon Ball tau lah, kayak waktu Goku bertarung di udara yang cuma ditampilkan itu cahaya-cahaya doang kayak gitu. Jadi di Morbius ini kurang lebih kayak gitulah, jadi pusing nontonnya. Dan yang terakhir menurut saya itu sedikit dipaksakan mengenai film ini itu, yaitu mengenai post credit scene, yaitu cukup sedikit maksa lah mengenai kembalinya si Vulture, yaitu karakter utama di Spider-Man Homecoming, yang Vulture yang bisa terbang kayak burung tuh. Nah, Morbius ini punya dua adegan post credit yang sama-sama menampilkan Vulture yang berpindah dari MCU ke Spider-Man-nya Sony. Nah, itu berpindah dan dikaitkan insiden terbukanya multiverse yang terjadi pada ending Spider-Man No Way Home. Ya mungkin ini nanti ada kaitannya sama Doctor Strange in the Multiverse of Madness sih. Mungkin ada kaitannya sama post creditnya si Morbius ini, mungkin ada kaitannya. Nah, adegan post credit ini justru lebih fokus membahas kepindahan Vulture ke
Sony Spider-Man Universe yang menurut saya itu ya cukup dipaksakan. Hal ini tuh apa namanya, seolah membuat Sony itu lebih mementingkan menghubungkan filmnya itu dengan fenomena di No Way Home daripada lebih fokus untuk mengakhiri film Morbius ini secara elegan, ciamik, dan superior lah kayak gitu. Jadi harusnya saya berharap banyak itu kayak endingnya Venom kemarin sih, yang pertama. Tapi ya kalau yang kedua agak kecewa juga sih. Venom kedua itu, yang pertama itu bagus, jadi masih tahap pengembangan gitu loh. Jadi untuk kelanjutannya mungkin Morbius melawan siapa gitu lebih jauh lebih apa namanya, ditunggu lah daripada mengkaitkan Morbius ini dengan villain yang lain kayak gitu. Jadi sedikit dipaksakan kalau untuk mengenai post credit ini. Ya itu mungkin aja sih guys mengenai beberapa kekecewaan saya mengenai film Morbius yang seharusnya ini menjadi film sukses seperti Venom yang pertama dan Deadpool yang pertama, karena dia juga anti-hero dari Marvel juga, dan ya cukup antusias karena kengeriannya di komik. Sebagai vampire meminum darah itu, setiap orang pasti menunggu kehadiran anti-hero seperti ini, seperti Morbius, Venom, kemudian Deadpool kayak gitu. Pasti banyak fan Marvel yang menunggu hero-hero seperti ini. Jadi ya kalau saya sih memberi nilai dari angka 1 sampai 10 itu saya memberi nilai ini 6 sih guys. Saya cuman berani memberi nilai pada film ini tuh 6, jadi nggak bisa lebih, dan mungkin itu juga sedikit saya paksakan sih mendapat 6, mungkin ya 5,5 kayak gitulah. 6 sih, tapi ya mungkin itu aja sih guys, sampai sini aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Kalau kalian pengen konten apa lagi silahkan DM di Instagram saya, itu @by__yusron. Oke, sampai sini aja, bye bye.